Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 413-415 Bab 413. Awalnya, Fendi Zanders berencana mengikuti Kapten Keamanan ke ruang keamanan terlebih dahulu, lalu mencari kesempatan untuk menelepon Fang Zihua dan meminta Fang Zihua untuk berkomunikasi dengan Kapten Keamanan. Namun yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah sebelum dia dan Zhou Meng memasuki gedung Emgren, mereka akan bertemu dengan Zhao Tong. Kapten Keamanan tidak mengenal Fendi Zanders, tetapi Zhao Tong mengenalnya. Selain itu, Zhao Tong telah merencanakan cara untuk berhubungan dengan Fendi Zanders akhir-akhir ini, jadi ketika Zhao Tong melihat Fendi Zanders saat ini, dia membeku di tempatnya. Manajer Zhao, jika Anda tidak ada urusan, saya akan membawa kedua orang ini masuk dulu. Saat ini, Kapten Keamanan sama sekali tidak menyadari keanehan di wajah Zhao Tong, dan berkata kepada Zhao Tong sambil tersenyum. Dan Zhao Tong sama sekali tidak memperhatikan Kapten Keamanan, tetapi menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan di depan Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat, "Tuan Zanders, mengapa kamu ada di sini?" Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhao Tong, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menyembunyikannya sekarang. Kapten Keamanan dan Zhou Meng tercengang setelah mendengar kata-kata Zhao Tong, karena mereka berdua tahu bahwa Zhao Tong pasti mengenal Fendi Zanders, jika tidak, bagaimana dia bisa memanggil tuan muda Fendi Zanders Zanders. "Zhao, manajer Zhao, apakah kamu kenal anak ini?" Kapten Keamanan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Zhao Tong dengan gemetar. "Qian Fugui, apakah kamu tidak ingin bekerja di Emgren Group kami? Tahukah kamu siapa orang ini? Kamu bahkan berani menangkap Tuan Zanders. Apakah kamu gila?" Mata rubah Zhao Tong membelalak, dan dia berteriak kepada Kapten Keamanan dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah mendengar kata-kata Zhao Tong, Kapten Keamanan tercengang, dan bertanya kepada Zhao Tong dengan gemetar, "Manajer Zhao, siapa ini? Orang ini. Tuan Zanders adalah ketua grup Emgren kami." Teriak Zhao Tong dengan ekspresi sangat marah. Setelah mendengar kata-kata Zhao Tong, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajah mereka. Sebelumnya Fendi Zanders memberitahu Qian Fugui bahwa dia adalah ketua Emgren Group, tetapi Qian Fugui sama sekali tidak menganggap serius perkataan Fendi Zanders. Dia mengira Fendi Zanders hanya sesumbar. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Zhao Tong juga mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah ketua Emgren Group saat ini, yang membuat Qian Fugui sedikit bingung. Berdiri di samping Fendi Zanders, ekspresi wajah Zhou Meng bahkan lebih sulit dipercaya, karena dia mengenal Fendi Zanders lebih baik daripada orang-orang yang hadir. Dia tahu bahwa Fendi Zanders hanyalah seorang siswa miskin, dan biaya hidup sehari-harinya harus diperoleh dengan mengantarkan makanan. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menjadi ketua Emgren Group? "Manajer Zhao, apakah kamu bercanda? Bukankah ketua kelompok kita adalah Tuan Fang? Bagaimana dia bisa menjadi anak ini?" Qian Fugui berkata pada Zhao Tong sambil tersenyum masam. "Apa yang kamu tahu?" Zhao Tong membuka mulutnya untuk menjelaskan. Melihat situasinya salah, Fendi Zanders segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Zhao Tong, dan kemudian berkata dengan lembut, "Manajer Zhao, saya pikir Anda harus menjelaskan dengan jelas kepada semua orang bahwa saya bukan ketua Emgren Group, saya hanya seorang direktur. Dari teman Emgren Group Chang Fang Zihua." Zhao Tong tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu menatap Fendi Zanders dengan curiga. Fendi Zanders khawatir Zhao Tong tidak mengerti maksudnya, jadi dia terus mengedipkan mata pada Zhao Tong. Zhao Tong sendiri adalah wanita yang sangat cerdas, dan dia tahu bahwa Fendi Zanders tidak pernah suka mengungkapkan identitasnya, jadi dia secara alami memahami arti kata-kata Fendi Zanders saat ini. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Benar, Tuan Zanders adalah teman Tuan Fang. Anda bahkan berani menangkap teman Tuan Fang. Apakah Anda tidak ingin melakukan Qian Fugui?" Setelah mendengar kata-kata Zhao Tong, Qian Fugui segera mengerti, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun Fendi Zanders bukan ketua Emgren Group, dia adalah teman Fang Zihua. Hubungan ini saja sudah cukup untuk membuat Qian Fugui memakan sepoci. "Tuan Zanders, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah teman Tuan Fang sekarang. Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan berani berbicara seperti itu kepada Anda bahkan jika saya meminjam 100 keberanian dari saya. Bukankah begitu?" Qian Fugui mampu menyelinap ke posisi Kapten Keamanan, dan dia masih memiliki kemampuan membaca perkataan dan perbuatan. Dia bergegas menemui Fendi Zanders dan meminta maaf kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Tapi Fendi Zanders memandang Qian Fugui dengan ekspresi tak berdaya, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya bahwa jika Qian Fugui melepaskannya sekarang, bukankah semuanya akan baik-baik saja? "Bolehkah aku dan temanku pergi sekarang?"
Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Qian Fugui, jadi dia bertanya langsung pada Qian Fugui. Qian Fugui memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Tuan Zanders, tentu saja kamu boleh pergi sekarang, tetapi temanmu menabrak mobil orang lain di tempat parkir, kita mungkin harus pergi bersamanya." Wanita muda ini mengkomunikasikan situasinya, jadi teman Anda tidak bisa pergi sekarang, atau ketika pemilik mobil sport datang dan menemukan bahwa mobilnya ditabrak oleh seseorang, kami tidak dapat menjelaskan kepadanya. Setelah Zhou Meng mendengar kata-kata Qian Fugui, dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian dengan lembut berkata kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, sebaiknya kamu pergi dulu, aku memang orang yang menabrak mobilnya hari ini. Nah, ini yang harus saya tanggung." Benar, nona muda ini masih berakal sehat. Qian Fugui mengangguk sambil tersenyum, lalu memandang Fendi Zanders dan berkata, "Tuan Zanders, jangan khawatir, karena wanita ini adalah temanmu. Ketika pemilik mobil muncul, saya pasti akan membantu percakapanmu, dan coba biarkan dia wanita ini harus membayar lebih sedikit." Fendi Zanders memandang Qian Fugui dan Zhou Meng di depannya, dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya di wajahnya. Fendi Zanders tahu bahwa pada saat ini, jika dia terus menyembunyikannya, itu tidak akan ada artinya. Selain itu, Zhou Meng akan menunggu di sini sampai pemilik mobil datang. Jika mereka tidak mengungkapkan identitasnya, mereka tidak akan bisa menunggu pemilik mobil meskipun mereka meninggal. "Oke, kamu tidak perlu menunggu pemilik mobil datang." Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan berkata tanpa ekspresi. "Mengapa?" Setelah Zhou Meng mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. "Karena mobil itu milikku." Fendi Zanders menjawab langsung. "Apakah mobil itu milikmu?" Zhou Meng menatap Fendi Zanders di depannya dengan mata berair besar, ekspresi wajahnya sangat terkejut. "Tuan Zanders, ini sudah waktunya, jadi berhentilah bercanda dengan kami, bagaimana mobil itu bisa menjadi milikmu?" Qian Fugui berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Tetapi ekspresi Zhao Tong sangat tenang saat ini, karena dia tahu bahwa karena Fendi Zanders mengatakan bahwa mobil itu miliknya, itu pasti miliknya. Lagi pula, di antara sekian banyak orang yang hadir, hanya Zhao Tong yang mengetahui identitas asli Fendi Zanders. Bab 414. Gedung Kekaisaran. Ketika Fendi Zanders mengatakan bahwa mobil sport itu miliknya, semua orang membeku di tempat dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Terutama Zhou Meng, yang matanya besar dan cerah penuh kebingungan. Baru saja, setelah Fendi Zanders mengatakan bahwa mobil sport itu milik temannya, Zhou Meng merasa sedikit tidak percaya, tetapi sekarang Fendi Zanders benar-benar mengatakan bahwa dia adalah pemilik mobil itu, Zhou Meng tidak tahu apa yang akan dilakukan Fendi Zanders. Mengerjakan. Fendi Zanders, saya tahu Anda ingin membantu saya, tetapi Anda tidak perlu berbohong. Adalah tanggung jawab saya jika saya menabrak mobil orang lain. Jika pihak lain benar-benar meminta kompensasi kepada saya juga akan memberikan kompensasi kepada Anda. Jangan berbohong kepada mereka di sini. Zhou Meng tahu bahwa perkataan Fendi Zanders hanyalah untuk membantu dirinya sendiri, tetapi dia merasa perkataan Fendi Zanders sungguh bodoh. Siapapun yang punya otak pasti bisa mengatakan bahwa Fendi Zanders sepertinya bukan orang yang mampu mengendarai mobil sport seperti itu. "Ya, Tuan Zanders, tolong berhenti bercanda dengan kami di sini." Qian Fugui juga berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi tak berdaya. "Kubilang mobil sport ini milikku, jadi milikku." Fendi Zanders menjawab dengan dominan, lalu berbalik dan berjalan menuju tempat parkir. Setelah melihat Fendi Zanders berjalan menuju tempat parkir, semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Sekarang mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fendi Zanders. "Pergi dan lihat, menurutku Tuan Zanders tidak akan berbohong." Zhao Tong berteriak pada Qian Fugui, Zhou Meng dan yang lainnya dengan mulut melengkung, lalu berjalan menuju tempat parkir sambil menginjak sepatu hak tinggi dan memutar pantat kecilnya. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders membawa Zhou Meng, Qian Fugui dan lainnya ke Ferrari. Saat ini, masih banyak orang pemakan melon, berkumpul di depan mobil sport Fendi Zanders, dan sesekali membisikkan beberapa patah kata. Mobil sport yang bagus ditabrak seperti ini. Ya, jika pemilik mobil melihat ini, dia tidak akan merasa sedih. Kudengar mobil sport ini sepertinya cukup mahal. Aku memperkirakan biaya perawatannya setidaknya 1 atau 2 juta. Sayang sekali. Semua orang menunjuk ke mobil sport Fendi Zanders, seolah-olah Ferrari itu milik mereka. "Tolong beri jalan, jangan kelilingi dirimu di sini." Setelah Fendi Zanders melihat orang-orang ini mengelilingi mobil sportnya, dia tidak bisa pergi ke sana, jadi dia hanya bisa berteriak tanpa daya. "Oh, bukankah ini anak yang baru saja melarikan diri? Kenapa kamu punya wajah untuk kembali? Ya, kenapa kamu masih punya wajah untuk kembali? Kamu benar-benar meninggalkan gadis kecil itu di sini." Anak ini tidak terlihat seperti orang baik pada pandangan pertama. Dia ingin lari setelah menabrak mobil seseorang.
Benar-benar tidak tahu malu. Ketika semua orang melihat Fendi Zanders muncul, mereka menuduh Fendi Zanders satu demi satu, dengan ekspresi yang sangat menghina. Di wajah mereka. Saat ini, Fendi Zanders sama sekali tidak berpikir untuk berbicara dengan orang-orang ini, dia menemukan kunci mobil dari pakaiannya, dan menekannya dengan ringan. Didi. Ferrari mengikutinya dengan suara yang tajam. Setelah mendengar suara Ferrari, semua orang tercengang dan menoleh untuk melihat sekeliling tempat parkir. Apakah pemilik mobil ada di sini? Pasti pemilik mobilnya, kalau tidak kenapa mobilnya berbunyi bip. Pemilik mobil ini pasti generasi kedua yang kaya, untuk mampu membeli mobil sport semacam ini. Setelah melihat mobil sport tidak terkunci, semua orang tidak menyadari bahwa Fendi Zanders lah yang menekan kunci mobil, dan mereka masih berdiskusi dengan bodoh. Tolong beri tempat untukku, apa kau tidak mendengarku? Fendi Zanders berteriak tidak sabar, lalu mengulurkan tangannya untuk mendorong pemuda yang menghalangi bagian depan mobil sport tersebut, lalu mengulurkan tangannya untuk membuka pintu mobil. Nak, apa yang kamu lakukan? Setelah melihat Fendi Zanders membuka pintu mobil, semua orang meneriaki Fendi Zanders dengan sedikit kegembiraan. Fendi Zanders mengabaikan orang-orang ini. Setelah membuka pintu mobil, dia masuk ke dalam mobil sport dan menyalakan mobilnya. Berdengung. Di bawah pandangan semua orang, mobil super sport berwarna merah menyala itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang di tempat itu membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajah mereka. Dan Fendi Zanders perlahan mendorong ke bawah jendela mobil, lalu berteriak kepada orang yang lewat dengan ekspresi kosong, tahukah Anda apa yang akan saya lakukan sekarang? Saya pemilik mobil sport ini. Menurut Anda saya ini apa? Akan melakukan. Tanda tanya petik 2. Ketika semua orang melihat Fendi Zanders duduk di dalam mobil sport, mereka langsung tercengang, dan hampir tidak bisa menyembunyikan kesalahan di wajah mereka. Baru saja Fendi Zanders menyalakan mobilnya di depan semua orang, kini tidak ada yang berani curiga bahwa Fendi Zanders bukanlah pemilik mobil sport tersebut. Namun yang tidak dapat dipahami semua orang adalah, karena Fendi Zanders adalah pemilik mobil sport ini, mengapa Fendi Zanders baru saja melarikan diri? Mengapa tidak mengatakan saja bahwa Anda adalah pemilik mobil ini? Dan Qian Fugui dan Zhou Meng juga memahami bahwa Fendi Zanders tidak sedang menyombongkan diri sekarang, dia memang pemilik mobil sport ini. Namun keduanya juga tercengang saat ini, mereka membuka mulut, tidak dapat berbicara. Bolehkah aku melepaskan temanku sekarang? Fendi Zanders bertanya pada Qian Fugui tanpa ekspresi. Bisa-bisa. Qian Fugui mengangguk tanpa memikirkannya. Lagi pula, jika mobil sport ini milik Fendi Zanders, maka Fendi Zanders dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dan Qian Fugui tentu saja tidak berani mencampuri urusan orang lain. Oke, kalian jangan berkeliaran di sini lagi, ayo pergi. Zhao Tong dengan bijaksana berteriak kepada para penonton, lalu tersenyum pada Fendi Zanders, berbalik dan berjalan menuju gedung di Hao. Qian Fugui juga bergegas pergi bersama penjaga keamanan. Orang-orang yang lewat yang awalnya berencana untuk menonton kesenangan itu tidak pernah menyangka hasil seperti itu pada akhirnya. Meski mereka masih sedikit terkejut mengapa Fendi Zanders mampu membeli mobil mewah seperti itu, namun karena Fendi Zanders sudah membuktikan identitasnya, mereka tidak ada hubungannya jika tetap di sini, jadi mereka kembali ke rumah masing-masing. Ke atas. Setelah semua orang pergi, hanya Fendi Zanders dan Zhou Meng yang tersisa di tempat parkir. Zhou Meng berdiri di sana dengan wajah kusam, ekspresi wajahnya sangat luar biasa, karena dia tahu bahwa Fendi Zanders hanyalah seorang siswa miskin, tetapi dia tidak dapat memahami bagaimana Fendi Zanders tiba-tiba mampu membeli mobil mewah seperti itu. Zhou Meng merasa masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Presiden. Fendi Zanders berteriak pada Zhou Meng sambil tersenyum. Fendi Zanders, apakah kamu mencuri mobil ini? Bagaimana kamu mampu mengendarai mobil sport seperti itu? Setelah Zhou Meng ragu-ragu sejenak, dia bergegas menemui Fendi Zanders, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Saya mencurinya. Fendi Zanders tercengang saat mendengar kata-kata Zhou Meng. Fendi Zanders, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya tentang mobil sport ini. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengirim polisi ke sini sekarang. Zhou Meng mengeluarkan ponselnya sambil berbicara, seolah dia benar-benar akan memanggil polisi. Bab 415. Di tempat parkir. Setelah Fendi Zanders berusaha sekuat tenaga, dia akhirnya meyakinkan Qian Fugui dan yang lainnya bahwa mobil itu miliknya. Namun yang tidak disangka Fendi Zanders adalah Zhou Meng masih tidak percaya bahwa mobil sport tersebut adalah miliknya, bahkan mengira bahwa Fendi Zanders telah mencuri mobil sport tersebut. Yang paling membuat Fendi Zanders marah adalah dia membantu Zhou Meng dengan niat baik, tetapi Zhou Meng akan memanggil polisi untuk menangkapnya. Fendi Zanders sekarang akhirnya mengerti apa artinya tidak dihargai karena kebaikan hatinya. Presiden, apa maksudmu dengan ini?
Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Zhou Meng dengan ekspresi tidak senang. Dia tidak pernah mengira Zhou Meng akan melakukan ini. Meskipun mobil itu bukan miliknya, Anda tidak dapat memanggil polisi dan menangkap saya, bukan? Fendi Zanders, apakah mobil sport ini benar-benar milikmu? Zhou Meng menatap Fendi Zanders dengan mata besar Sui Lingling. Sekarang kunci mobil ada di tanganku, dan aku sudah duduk di dalam mobil, menurutmu mobil ini bukan milikku. Fendi Zanders berteriak pada Zhou Meng dengan tidak sabar. Lalu tahukah kamu berapa harga mobil ini? Zhou Meng berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi agak terkejut. Fendi Zanders memandang Zhou Meng di depannya dan tidak berbicara. Jika Anda tidak tahu, saya dapat memberitahu Anda bahwa Ferrari ini adalah edisi terbatas di dunia. Hanya ada kurang dari 20 di dunia, dan kami hanya memiliki yang ini di Jiangcheng. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Membeli mobil semacam ini. Kamu pasti mencuri mobilnya, kan? Setelah Zhou Meng menabrak mobil sport ini tadi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengecek informasi mobil tersebut di internet. Jika Anda tidak memeriksanya, Anda tidak tahu. Zhou Meng terkejut dengan pencarian itu. Zhou Meng tidak pernah membayangkan bahwa mobil sport ini akan begitu mahal, itulah sebabnya dia berjongkok di tanah dan menangis, karena dia tahu bahwa meskipun kondisi keluarganya baik, dia tetap tidak mampu membayar biaya perawatan mobil sport ini. Itu sebabnya Zhou Meng menunjukkan ekspresi ngeri ketika Fendi Zanders mengatakan bahwa mobil sport itu miliknya, karena dia tahu tentang situasi Fendi Zanders, bagaimana mungkin seorang siswa miskin yang biasanya bahkan tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah, menjadi mampu membeli mobil seperti itu sekarang. Adapun mobil mewah, Zhou Meng tidak akan mempercayainya bahkan jika dia membunuhnya. Presiden, apa maksudmu? Fendi Zanders bertanya pada Zhou Meng tanpa daya. Fendi Zanders, jika Anda mencuri mobil sport ini, saya menyarankan Anda untuk mengembalikan mobil itu kepada orang lain secepatnya. Mungkin pemiliknya dapat memaafkan Anda karena usia Anda yang masih muda, tetapi jika Anda terus mengendarai mobil ini berkeliling dengan mobil sport, cepat atau lambat kamu akan ditangkap polisi, dan sisa hidupmu akan hancur, tahukah kamu? Zhou Meng berteriak keras pada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders sedang duduk di dalam mobil sport dengan ekspresi yang sangat terdiam di wajahnya. Mobil sport ini aslinya miliknya, jadi kepada siapa dia akan memberikannya? Presiden, Ferrari ini benar-benar milikku. Fendi Zanders, kamu masih berbohong padaku saat ini, bukan? Apakah kamu yakin aku akan memanggil polisi sekarang? Zhou Meng menatap Fendi Zanders dan berteriak. Kalau begitu, kamu tidak percaya aku mampu membeli mobil seperti ini. Fendi Zanders berbaik hati membantu Zhou Meng hari ini, tetapi dia tidak menyangka Zhou Meng akan memperlakukannya seperti ini. Dia merasa sangat tidak bahagia di hatinya, sehingga nada suaranya sedikit bersemangat. Fendi Zanders, jika ini hanya mobil biasa, saya mungkin akan mempercayai Anda, tetapi mobil sport ini bernilai lebih dari 10 juta yuan. Bagaimana Anda bisa membuat saya mempercayai Anda? Apakah Anda akan memberitahu saya bahwa Anda mendapatkan uang dengan mengantarkan makanan? Tanda tanya. Uang membeli mobil. Sambil memegang telepon, Zhou Meng meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Uang yang kamu peroleh dari mengantarkan makanan untuk membeli mobil. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata Zhou Meng. Dia tidak menertawakan Zhou Meng, tapi dirinya sendiri. Dia tertawa bahwa dia benar-benar ditendang kepalanya oleh seekor keledai hari ini, dan dia tidak melakukan apapun untuk membantu Zhou Meng. Jika Fendi Zanders mengetahui hasil seperti itu, dia tidak akan berdiri untuk membantu Zhou Meng apapun yang terjadi. Fendi Zanders, saya menyarankan Anda untuk mengembalikan mobil itu kepada orang lain sesegera mungkin. Saya akan menjadi perantara bagi Anda saat itu. Saya yakin pemilik mobil akan memaafkan Anda karena tidak terlalu cerewet terhadap Anda. Zhou Meng memandang Zanders dengan ekspresi yang sangat serius. Kata Feng. Mobil ini milikku, kamu ingin aku mengembalikannya kepada siapa? Fendi Zanders menatap Zhou Meng dan berteriak. Fendi Zanders, mengapa kamu masih menolak mengatakan yang sebenarnya saat ini? Apakah kamu yakin aku akan memanggil polisi sekarang? Zhou Meng mengangkat ponselnya dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Jika kamu ingin memanggil polisi, maka kamu harus memanggil polisi, dan aku tidak ingin membuang waktu bersamamu di sini. Fendi Zanders menjawab dengan tidak sabar, lalu langsung menyalakan mobilnya. Berdengung. Mobil sport itu mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk, lalu langsung melesat menuju jalan di depan. Melihat Fendi Zanders ingin melarikan diri dengan mobil, Zhou Meng buru-buru berteriak, Fendi Zanders, jangan terobsesi lagi, cepat kembali. Seolah Fendi Zanders tidak mendengar kata-kata Zhou Meng, dia menginjak mobil. Akselerator dan menghilang dari pandangan Zhou Meng. Zhou Meng berdiri di tempatnya dan melihat punggung Fendi Zanders yang menghilang dengan mata yang sangat rumit. Kapan Fendi Zanders menjadi seperti ini? Zhou Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, lalu mengambil ponselnya untuk memanggil polisi.
Dia tidak ingin Fendi Zanders melakukan kesalahan seperti ini lagi. Tetapi ketika Zhou Meng memutar nomor alarm, dia ragu-ragu sejenak, lalu langsung menutup telepon. Saya belum bisa menelepon polisi. Jika saya menelepon polisi, nyawa Fendi Zanders akan hancur. Saya harus membujuk Fendi Zanders untuk segera mengembalikan mobilnya. Zhou Meng menggumamkan sesuatu dengan suara rendah, lalu berbalik berkeliling dan masuk ke Mercedes-Benz-nya, dan menghilang ke tempat parkir. Di sisi lain, Fendi Zanders mengendarai Ferrari merah menyala di jalan, langsung menarik perhatian banyak orang. Tidak mungkin, mobil sport Fendi Zanders terlalu mempesona, kemanapun ia pergi, akan menarik perhatian banyak orang. Tapi Fendi Zanders di dalam mobil memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Sekarang dia tidak peduli apakah Zhou Meng akan memanggil polisi atau tidak. Karena meskipun Zhou Meng menelepon polisi, Fendi Zanders tidak perlu takut. Bagaimanapun, mobil ini memang dibeli oleh Fendi Zanders, dan banyak orang di toko 4S yang bisa bersaksi kepada Fendi Zanders. Tapi suasana hati Fendi Zanders sedikit tidak bahagia sekarang, karena di awalnya ingin membantu Zhou Meng dengan niat baik hari ini, tetapi tanpa diduga, Zhou Meng memukulinya. Perasaan diperlakukan salah ini sungguh luar biasa. Agak tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders pergi ke bagian penjualan tempat Liu Chenwei berada. Setelah memarkir mobil, Fendi Zanders langsung masuk ke bagian penjualan. Tetapi sebelum Fendi Zanders memasuki departemen penjualan, dia melihat seorang pria paruh baya gemuk yang mengenakan kacamata berbingkai emas berdiri di depan Liu Chenwei, menegur Liu Chenwei dengan ekspresi yang sangat marah, dan hinaan itu sangat tak tertahankan. Setelah Fendi Zanders melihat pemandangan ini, kilatan kemarahan melintas di wajahnya, dia mendorong pintu departemen penjualan, dan masuk ke departemen penjualan.